Perut gue nyangkut. Bismillah. Ada istilah yang mengatakan ibu kota Jakarta ibarat hutan beton yang menyesatkan. Setelah dipikir-pikir benar juga sih. Lihat saja, hampir di seluruh penjuru kota gedung-gedung pencakar langit alias skyscrapers berdiri menjulang tinggi ke angkasa. Lebay sih, tapi Anda pernah ngebayangin nggak gedung setinggi puluhan bahkan ratusan meter ini? Bagaimana cara ngerawatnya ya? Terutama itu loh, kaca-kaca gedungnya. Kok bisa ya tetap kinclong? Nah, kenalin nih, pasukan rope access bagian dari tenaga pembersih gedung bertingkat yang bertugas membersihkan kaca jendela di luar gedung. Para pasukan pemberani ini punya peran penting sekaligus menegangkan. Ya, bayangkan saja, setiap hari mereka harus bergelantungan di luar gedung-gedung tinggi untuk memastikan kaca-kaca tetap mengkilap dan tidak ada satupun kotoran yang menempel. Saya pun merasa tertantang dan penasaran merasakan sehari menjadi seorang petugas pembersih kaca gedung tinggi. Heits, tapi tenang, bukan yang ini kok gedungnya. Nyali saya ternyata belum sebesar itu. Jadi ya pilihan saya jatuh pada gedung kantor saya sendiri. Walau terlihat tidak terlalu tinggi, tapi 9 lantai itu lumayan loh. Tuh, dari kejauhan saja kelihatan kan muka saya yang pucat dan tegang. Oke, pekerjaan dimulai dari lantai paling atas hingga lantai paling bawah. Untungnya saya didampingi para pekerja tangguh yang sudah puluhan tahun bekerja bertaruh nyawa. Untuk melakukan pekerjaan yang tidak mudah dan beresiko ini, tentunya harus melalui pelatihan terlebih dahulu dan dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti helm dan tali pengaman tubuh. Ini selalu diutamakan keselamatan, semuanya dicek berkali-kali supaya tidak terjadi kesalahan karena memang pekerjaan ini penuh dengan resiko dan taruhannya adalah nyawa. Setelah menguatkan tekad, akhirnya saya mulai turun dan bergantung pada tali pengaman yang sesuai standar internasional, yaitu mampu menahan beban lebih dari 300 kg. Tapi tetap saja, bergelantungan di ketinggian lebih dari 40 meter dari atas tanah membuat nyali saya ciut. Nyalinya harus besar untuk nyoba pekerjaan seperti ini, nggak mudah. Semuanya dipertaruhkan termasuk nyawa, tapi yang paling utama adalah harus percaya diri dan juga keamanan nomor 1. Sebagai seorang pemula, pekerjaan ini sangat menguras tenaga dan pikiran saya. Belum selesai jantung ini berdebar, tantangan lainnya adalah saat membersihkan. Jika tidak berhati-hati, karet atau lap pembersih bisa jatuh melukai orang yang berada di bawah. Aduh, memang ini saya awalnya tegang, tapi sekarang setelah turun 3 lantai sudah mulai terbiasa. Tapi memang angin di sini nih cukup kencang, jadi sedikit mengganggu begitu saat bekerja di sini. Terpaan angin memang menjadi salah satu penghambat tim rope access. Konstruksi, ketinggian, dan lokasi bangunan membuat arah angin sulit untuk diprediksi. Ditambah lagi semakin tinggi, maka semakin kencang pula anginnya. Namun Daniel memiliki pengalaman yang berbeda. Bagi pria yang telah 10 tahun bekerja sebagai pembersih kaca gedung tinggi, faktor cuaca merupakan tantangan terbesar yang harus ia hadapi. Tantangan terbesarnya ya paling kalau hujan petir. Hujan petir, angin besar tuh. Ya, kita mikir ke keluarga aja di rumah. Jadi takut itu hilang sendiri, Pak. Kita kalau bisa turun pelan-pelan. Jangan turun terlalu terburu-buru. Air itu takut licin, Pak. Data Asosiasi Ahli Keselamatan Kerja Bangunan Tinggi atau A2K2BT menunjukkan tingkat kecelakaan kerja di ketinggian di Indonesia tertinggi kedua setelah Tiongkok yang bisa mencapai 5 kecelakaan kerja perharinya. Pekerjaan ini memang memerlukan konsentrasi yang tinggi karena kesalahan sekecil apapun fatal akibatnya. Ya tolong dilebihin dari UMR gitu, Pak. Ini kan pekerja tentang nyawa, taruhannya. Tolong jangan disamain sama UMR gitu, Pak. Lebih dari UMR gajinya gitu kalau bisa. Ya intinya punya nyali. Punya nyali.
Bekerja sebagai petugas pembersih gedung pencakar langit bukanlah perkara mudah. Semua ini dilakukan demi sebuah pekerjaan dan asa penyambung hidup. Akhirnya nyampe juga, tadi dari lantai 8 sampai bawah. Jika memang yang profesional biasanya mengerjakan ini selama 30 menit, tapi karena saya masih pertama, tadi sekitar 45 sampai 50 menit. Ini memang pengalaman yang luar biasa, pekerjaan yang memang mempertaruhkan nyawa untuk kepentingan orang banyak. Reza Helmi, Rimbu Ramdhani, Jakarta.